Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nece semuanya, siswa-siswi yang berbahagia, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tetap diberikan kesehatan. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran sosiologi bersama saya Pak Faiz yang akan membahas tentang bab yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Oke, kita ulas sedikit terlebih dahulu tentang pengertian dari kearifan lokal ya. Kearifan lokal merupakan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan dan yang juga secara universal yang didambakan oleh manusia. Nah, ini adalah pengertian dari kearifan lokal yang dikemukakan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. Jadi, kata kuncinya ini ada di nilai tradisi. Nah, berarti nilai tradisi itu muncul dari masyarakat setempat. Nah, karena di sini juga ada kata lokal. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemuinya. Banyak sekali kearifan-kearifan lokal, apalagi Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang sangat beragam atau disebut dengan masyarakat yang multikultural. Nah, kemudian mempunyai daya guna mewujudkan harapan. Nah, harapan pasti setiap masyarakat mempunyai harapan di masa yang akan datang itu bisa jauh lebih baik dari hari ini, dari sekarang gitu. Jadi tujuannya ya dapat mendayagunakan apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat, itu intinya. Oke, eh setelah ini, nah hakikat dari kearifan lokal itu yang pertama poinnya adalah kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Betul bahwa kearifan lokal itu memang terjadi sejak dahulu, sejak lama yang kemudian dipertahankan sampai dengan saat ini masih saja bertahan karena dianggap sangat penting dan bermanfaat. Eh, kita tahu bahwa masyarakat kita sangat kental dengan budaya. Nah, sehingga dipertahankan secara turun-temurun meskipun ada adaptasi budaya dengan budaya modern. Tapi bukan berarti itu menghilangkan jati diri atau kualitas dari budaya tersebut. Periodenya atau waktunya sudah sangat lama, kemudian ini disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan alam tempat masyarakat itu tinggal. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya berada di pegunungan, pasti akan memanfaatkan segala sumber daya alam yang memang cocok dan cenderung dapat berkembang di daerah pegunungan seperti sawahnya, kemudian perkebunan, lalu juga banyak eh, yang memanfaatkan alam yang lainnya. Kemudian yang ada di pesisir pantai pun juga memanfaatkan dengan baik apa yang menjadi sumber daya alam dari masyarakat setempat. Kemudian kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Jadi, kearifan lokal juga bukan hanya berkaitan dengan sumber daya alam, tapi di sini juga tentang sumber daya manusianya. Bagaimana filosofis atau ideologi dari masyarakat, kemudian ilmu pengetahuan untuk mengembangkan sesuatu itu juga termasuk ke dalam bagian dari kearifan lokal. Itu wujudnya adalah aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Misalnya eh, proses bagaimana masyarakat setempat dapat saling membantu, bergotong royong gitu. Kemudian juga bagaimana sikap simpati dan empati yang ada di masyarakat.
cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu adalah bentuk dari ilmu pengetahuan pandangan hidup yang termasuk ke dalam kearifan lokal. Selanjutnya, ciri-ciri dari kearifan lokal. Cirinya satu, mampu bertahan terhadap budaya luar. Ya, jelas meskipun kita hidup di dunia yang jauh lebih modern, tapi kebudayaan masyarakat setempat itu tetap bisa bertahan. Kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Jadi bagaimana bisa mengakomodasi budaya luar kemudian dimanfaatkan menjadi bagian dari budaya di masyarakat setempat. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Nah, bagaimana si budaya luar ini juga bisa menyatu dengan budaya masyarakat. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Nah, jadi eh, yang dominannya tetap di kearifan lokalnya, tidak tergerus oleh budaya-budaya asing. Jadi tetap bisa mengendalikan bagaimana masyarakat hidup gitu meskipun di era yang lebih modern. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Jadi punya suatu target, punya suatu tujuan bagaimana arah kehidupan ke depan dari masyarakat tetap tapi budayanya tidak dihilangkan, tidak dilupakan atau tidak ditinggalkan. Jadi arahnya jelas gitu. Itu cirinya. Kemudian karakteristik dari kearifan lokal. Satu, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Jadi karakternya itu bagaimana bisa membuat masyarakat itu merasa bahwa dia adalah bagian dari masyarakat yang kemudian menanamkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tentang kebaikan, tentang kesopanan, tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sesuatu yang menjadi pedoman karena nilai itu kan pedoman hidup ya. Nah, bagaimana sih pedoman hidup itu bisa eh, internalisasi ke dalam diri individu ataupun kelompok yang ada di masyarakat melalui kearifan-kearifan lokal yang berlaku. Itu. Ya, misalnya lewat budaya yang ada di masyarakat, bagaimana contohnya tentang budaya sedekah bumi, bagaimana dari budaya tersebut kita bisa memahami bahwa apa yang ada di alam itu harus kita syukuri, harus eh, kita anggap bahwa hasil budaya atau hasil alam itu tidak boleh untuk dieksploitasi. Jadi banyak sekali manfaatnya dari satu budaya saja. Bagaimana kita itu bisa bersyukur dengan apa yang kita dapat lewat ciptaan Tuhan. Itu. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi memang luar biasa sekali kearifan lokal ini ya. Apalagi kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang betul-betul dari budaya mengajarkan bahwa kita harus menjaga alam dengan baik dan tidak merusaknya. Gitu. Yang ketiga berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Nah, ini sumbernya memang dari sejak dahulu gitu maksudnya. Nah, fungsi dari kearifan lokal. Ini fungsinya. Fungsinya satu, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Manfaat adanya kearifan lokal jelas untuk melestarikan sumber daya alam yang ada. Makanya tidak boleh setiap individu atau kelompok itu mengeksploitasi besar-besaran alam karena dari kearifan lokal diajarkan untuk kita menjaga alam sebaik-baiknya. Itu meskipun alam digunakan oleh kita untuk tempat-tempat seperti wisata, tapi itu ada
kadar dan batasannya bagaimana alam tetap terjaga gitu. Jadi bentuknya lebih ke konservasi dan pelestarian. Yang kedua berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, misalnya berkaitan dengan upacara upacara daur hidup. Nah, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi bisa melalui penelitian-penelitian, kemudian dikembangkan lewat budaya itu sendiri. Yang keempat berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kearifan lokal ini kadang memang terus-menerus menjadi sebuah cerita yang tidak ada putusnya, yang akhirnya itu seperti pepatah, petuah, kepercayaan, pantangan gitu atau istilah kitanya ada istilah pamali. Nah, itu tuh menjadi seperti batasan dalam diri kita ketika melakukan hal tersebut tanpa disadari masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, ini kemudian ke depan akan tetap bertahan. Yang selanjutnya bermakna sosial, punya makna sosial ya karena lewat kearifan lokal kita mengenal bagaimana masyarakat itu hidup saling membutuhkan. Nah, selanjutnya bermakna etika dan moral di mana sopan santun, moral, etika, menghormati orang lain itu betul-betul dijaga lewat kearifan lokal. Dan juga bermakna politik. Kenapa bermakna politik? Karena biasanya lewat kearifan lokal pun ada upacara-upacara yang di situ tergantung siapa yang memimpinnya. Itu. Jadi tetap ada makna politiknya. Jadi sangat komplit sekali fungsi dari kearifan lokal itu. Oke, selanjutnya. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, ada dua bentuk nih yang harus dipahami oleh kalian ya, oleh kita bersama. Di sini bentuknya dari kearifan lokal di kita di Indonesia ada dua, ada berwujud nyata, ada yang tidak berwujud nyata. Gitu, ada yang berwujud nyata dan juga ada yang tidak berwujud nyata. Yang berwujud nyatanya adalah seperti nah, tekstual, ya, tekstual. Nah, istilahnya tekstual, kemudian bangunan atau arsitektur, kemudian benda cagar budaya atau tradisional atau juga disebut sebagai karya seni. Nah, yang contohnya gimana tekstual itu contohnya seperti eh istilah teks yang berkaitan dengan aksara. Jadi peninggalan-peninggalan budaya zaman manusia atau masyarakat Indonesia sudah mengenal aksara itu banyak peninggalannya seperti kitab-kitab tradisional Jawa, primbon, kemudian dalam kalender, kemudian naskah-naskah yang biasanya ditulis dahulu pada daun lontar. Ini berkaitan dengan ilmu sejarah juga. Kemudian bangunan atau arsitektural itu arsitektur jadi seperti bangunan-bangunan atau ornamen yang memang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Nah, itu sudah pernah kita ketahui dari sejak pelajaran di sekolah dasar ya. Banyak rumah-rumah adat yang menjadi ciri khas dari masyarakat di setiap suku-sukunya di Indonesia. Kemudian benda cagar budaya itu hasil karya masyarakat juga yang banyak menyimpan kearifan lokal seperti patung, senjata, alat musik, tekstil, dan juga bangunan. Misalnya seperti di Jawa Barat kita mempunyai banyak sekali cagar budaya. Contohnya adalah Gedung Sate yang sekarang itu digunakan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang berwujud nyata artinya dilihat bisa bisa kita lihat wujudnya karena nyata gitu keberadaannya. Kemudian yang tidak berwujud seperti misalnya petuah yang disampaikan secara verbal lewat pembicaraan gitu maksudnya dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, ini kalau di masyarakat Sunda ada yang namanya pupuh. Nah, itu berbentuk seni suara ya yang isinya sangat luar biasa indah.
kemudian cerita-cerita, itu juga banyak sekali. Bisa melalui seni-seni tradisional seperti wayang gitu dan lain-lain. Ya, potensi yang ada di Indonesia nih berkaitan dengan kearifan lokal. Sangat banyak tentunya. Yang pertama kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Kearifan lokal dalam karya masyarakat. Itu masyarakat Indonesia terkenal dengan kearifan lokalnya yang sangat maju dan bahkan memang sudah diakui oleh dunia. Seperti misalnya kita masyarakat terkenal dengan ciri khasnya yaitu bagaimana Indonesia bangga dengan batik yang sudah go internasional dan menjadi bagian dari eh, yang tidak terlepaskan di ciri khas di Indonesia gitu dengan motifnya dan lain-lain. Kemudian juga ada petua gitu. Nah, yang kedua kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Yang keempatnya ada kearifan lokal dalam bidang pertanian. Dan yang terakhirnya ada kearifan lokal dalam cerita budaya gitu. Jadi eh, dalam memanfaatkan sumber daya alam jelas tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jadi ada istilah yang namanya itu apa tuh pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi bagaimana kita itu membangun atau melakukan pemanfaatan sumber daya alam tetapi juga tidak melupakan bagaimana pembangunan masyarakat atau kehidupan kita ke depannya itu tetap bisa bertahan bahkan lebih baik. Itu yang poin yang kedua ya. Poin yang ketiganya dalam mitos masyarakat, kita mengenal banyak sekali mitos-mitosnya dari bagaimana nenek moyang menyampaikan ke masyarakat tentang apa yang terjadi gitu. Contohnya seperti di pertanian ya nyambuk gunung di Jawa Tengah dan Mitra Cai di Jawa Barat. Sistem pertanian tersebut di dataran tinggi tanpa mengubah kontur tanah. Selain menghindari longsor, sistem ini menghindarkan hilangnya rumus tanah akibat pemotongan kontur tanah gitu. Itu salah satu yang paling terkenal tentang masalah pertanian ada di Bali. Ya, bagaimana itu sistem perairan di Bali itu sangat bagus sekali. Di Jawa Baratnya kita bisa melihat bagaimana indahnya penyawean yang ada di Majalengka dengan sistem pertanian yang sangat baik. Jadi di sana disesuaikan dengan kontur tanah yang ada di lokasi gitu. Lalu yang kearifan lokal dalam bidang cerita budaya, nah ini disampaikan lewat seni-seni budaya tradisional gitu. Misalnya di suku Dayak yang cukup dikenal luas sebagai penanda entitas kebudayaan Dayak dan yaitu tari Kinyah Mandau atau tari Mandau. Di Sunda ada yang disebut dengan tari Jaipong. Gitu dan banyak sekali cerita-cerita budaya yang lain yang mana ini bisa menjadi acuan kita bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup melalui kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk terakhir, dimanapun kamu berada nanti, kamu harus mempunyai peran meski sekecil apapun itu. Nah, itu. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.